Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, all my beloved student. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini, siswa-siswaku tercinta? Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah, bagus sekali anak ya. Okay, today we are going to learn mathematics. Hari ini kita akan belajar matematika. Mathematics for the first grade of primary school. Matematika untuk kelas 1 sekolah dasar. Please prepare your mathematics textbook. Tolong disiapkan buku teks matematikanya. And open page 79. Dan bukalah halaman 79. I will share the page on the screen. Ibu akan bagikan halamannya di layar. Please pay attention. Tolong diperhatikan. Okay, very good. Ya, bagus sekali. Okay. This is page 79. Ini halaman 79 ya. The title is Make a Venn diagram or Carroll diagram from given data. Jadi kamu disuruh membuat diagram Venn atau diagram Carroll dari data yang diberikan. Why do you must to learn this? Nah, pasti kamu harus belajar materi ini. Read this text carefully. Bacalah teks ini baik-baik. Okay, please pay attention. I have some best friends. Their names are Lily, Eric, and Paul. Now, I and my friends are studying mathematics at my home. I will take favorite fruits to my friends. There are two kinds of fruits, apple and orange. Look at what I and my friends like. Nah, ini katanya saya nih punya beberapa teman baik atau sahabat. Nama-nama mereka Lily, Eric, dan Paul. Sekarang, saya dan teman saya sedang belajar matematik di rumah saya. Saya akan mengambil buah favorit untuk teman-teman saya. Ada dua macam buah, yaitu apel dan orange. Yuk kita lihat yuk, apa yang saya dan teman saya suka. Okay? My name is Mary. Nama saya Mary. I like orange and apple. Mary katanya dia sukanya jeruk dan apel. I'm Lily. I like apple. Saya Lily, saya sukanya apel. I'm Eric. I like orange. Saya Eric, saya sukanya jeruk. I'm Paul. I like apple. Saya Paul, saya sukanya apel. Based on what we like, how many fruits should I take to my friends? Berdasarkan apa yang kita suka masing-masing nih, berapa banyak buah yang harus saya ambil untuk teman-teman saya ya? Can you help me? Bisa bantu nggak kalian? Katanya. We can make a Venn diagram from this problem. Kita bisa buat diagram Venn nih dari masalah ini. It will easy to read it. Nah, akan lebih mudah lihatnya. Let's go, yuk. Complete Venn diagram. Analyze Venn diagram from story above in below. Nah, kita menganalisa diagram Venn di bawah ini berdasarkan cerita di atas. Okay, this is the title. Ini judulnya. Favorite fruits. Judulnya buah favorit. Title. Okay. This is Venn diagram. Ini diagram Venn ya nak ya. Okay. The criteria are, kriterianya antara lain adalah apple and orange, dan orange. Nah, kriteria-kriterianya adalah apel dan jeruk, lalu jeruk. Nah, kita tinggal masukkan nih anggota himpunannya. The element of the set. Ini anggota himpunannya nih. Okay, let's
put them into Venn diagram. Yuk kita letakkan mereka yuk di dalam diagram. Apakah betul nih yang sudah dicontohkan nih? Mary like apple and orange. Nah, Mary sukanya jeruk dan apel. Berarti Mary adanya di sini nih, di himpunan apple and orange. So Mary is the element of apple and orange set. Jadi si Mary ini adalah anggota himpunan dari kriteria apel dan jeruk. Lily just like apple. Lily cuma suka apel, makanya dia dimasukkannya ke sini. Ya, Lily is the element of apple set or apple criterion. Nah, si Lily ini masuk sebagai anggota himpunan dari apel. Kriterianya apel. Okay, let's go to Paul. Kita ke Paul. Paul also like apple. Paul juga ternyata sukanya apel. So, Paul is the same as the elements of apple set. Jadi si Paul juga adalah anggota himpunan dari kriteria apel. Dia ada di sini, Paul and Lily. Eric like orange. So you have to put Eric in criteria orange. In criteria orange, yeah, this is Eric. Who likes orange? Nah, himpunan ini adalah siapa-siapa saja yang suka sama orange. Okay, this is mistaken. Ini salah ya nak ya, bukunya ya. It should be, ini harusnya who like orange atau who likes orange without auxiliary, tanpa auxiliary ini atau kata kerja bantu ini is. Who likes apple? Who like apple and orange without is? Who like apple without is? Okay. Nah, ini yang ada di wilayah ini nih. Ini nih, himpunan ini adalah yang hanya suka apel. Nah, yang di tengah ini yang hanya suka, yang suka apel dan jeruk. Nah, di himpunan ini adalah yang hanya suka jeruk. Oke, good. This is the title. Ini judulnya. This is the criteria. Ini kriteria-kriterianya, prasyaratnya. Oke. Let's go to the page of 80. Kita ke halaman 80. Read this problem, then put name of the student on Venn diagram correctly. Nah, sekarang kamu suruh membuat diagram Venn yang sesuai dengan contoh. Ya nak ya. I will give you example only one. Hanya kasih contohnya satu ya. Jane like donut. Si Jane ini sukanya donat. Jadi Jane ditaruhnya di mana ya? Iya, betul. Correct. Jane ditaruhnya di sini. Oke? Oke, very good. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya as your exercise at home. Sebagai latihanmu di rumah ya nak ya. You don't have to submit it. Gak perlu kumpulkan. Oke, let's go to the B part. Yuk kita ke bagian B. Complete Carroll diagram. Kamu suruh melengkapi nih diagram Carroll. Nah, ini bentuk diagramnya berbeda ya. Okay. Circle in the Venn diagram and the column and row in the Carroll diagram. Kalau di diagram Venn adanya lingkaran-lingkaran, Miss. Tapi kalau di diagram Carroll adanya baris dan kolom. Okay. The function is the same. Fungsinya sama. To sort categories. Ya, untuk mengelompokkan categories. To sort object or number, untuk mengelompokkan objek atau angka into category. Ya, ke dalam kategori-kategori. Okay. Analyze Carroll diagram from problems below. Nah, menganalisa diagram Carroll ini
dari masalah di bawah ini. Carol diagram help to sort things or people into different categories. The function is same with Venn diagrams. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu bilang, fungsinya sama dengan diagram Venn, diagram Carol ini, yaitu untuk mengelompokkan objek, benda, atau angka ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Oke, let's analyze them. Yuk kita analisa yuk. There are two kinds of book. Ada dua macam buku nih, ada novel and comics. Anton likes novel and comic. Anton sukanya novel sama komik. Maura likes comic. Si Maura sukanya komik saja. Justin doesn't like novel and comic. Si Justin malah nggak suka novel maupun komik. Terakhir, Annie just likes novel. Si Annie ini cuma sukanya novel. Kita lihat yuk. Anton. Oke, please see Anton. Kita lihat Anton dulu yuk. Anton sukanya novel dan komik. Ya, suka komik dan suka novel. Ya. Correct position. Ya, posisinya betul. How about Annie? Annie just like novel. Yes, it's mean Annie like novel but dislike comic. Yes, it is correct. Ya, ini betul. Dia sukanya komik, dia sukanya novel, tapi berarti tidak suka komik. How about Maura? Yuk, kita lihat Maura yuk. Bagaimana dengan Maura? Maura just like comics. Nih, Maura suka comics, berarti dia dislike novel, tidak suka novel. Oke, let's see Justin. Yuk kita lihat Justin. Justin nggak suka novel maupun komik. Dislike comic and also dislike novel. Oke, that's correct. All correct. Jadi semuanya betul. This is what it called. Ini yang disebut sebagai Carol diagram. Ini yang disebut sebagai diagram Carol ya nak ya. Oke, let's see the next slide and the next page. Halaman dan slide berikutnya. Wah, ini suka double nih ya. Oke. This is the explanation of Venn diagram. Ini penjelasan untuk diagram Venn, enrichment from me. Pengayaan dari Mrs. Kaya. What is a Venn diagram? Apa itu diagram Venn? A diagram that consists of circles. Nah, katanya diagram Venn adalah diagram yang isinya lingkaran-lingkaran nih. Bentuknya lingkaran. The circle represent the elements of the set. Nah, lingkaran ini merepresentasikan anggota-anggota himpunan. And the outer part represent, dan bagian luar dari yang tadi itu adalah menyajikan elements that are not part of the set. Nah, di luar yang himpunan yang tadi ini adalah yang bukan anggota himpunan yang ini. Misalnya ini set A, himpunan A. Ini yang di dalamnya ini berarti anggota-anggotanya, the elements. But the elements outside the set A, tapi elemen-elemen yang di luar set A ini bukan anggota dari himpunan A. Ya, are not the part of set A. Okay, let's see the arrow. Kita lihat tanda panahnya yuk. This area ini adalah object here are in the set A, but not set B. Nah, ini adalah objek-objek yang merupakan anggota dari himpunan A, bukan himpunan B. Tapi termasuk yang ini nih, yang berpotongan nih. Ya, yang berpotongan. Intersect with B set. Ya, berpotongan dengan himpunan B. Ini masih termasuk anggota himpunan A nih. Karena dia walaupun berpotongan tapi dia masih elemen dari set A. Ya, yang kedua nih, object here are in both set A and set B. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah bagian dari himpunan B, juga bagian dari himpunan A. Yang di sini adalah dia memiliki ciri di kedua himpunan. Misalnya kayak tadi, sukanya apel juga suka, jeruk juga suka, maka dia adanya di sini. Ya, ini yang disebut intersects of
set A and set B. Irisan himpunan. Okay. Let's see arrow this. Kita lihat panah yang ini. Object here are in set B, but not set A. Nah, kalau yang biru ini nih, area ini nih, ini ada objek yang merupakan anggota himpunan B, bukan anggota himpunan A. Nih, tapi termasuk yang di sini ya nak ya, yang beririsan dengan himpunan A. Include this one that intersects with the A set. Nah, termasuk yang di sini nih. Oke, ini adalah himpunan B atau B set. And the last, yang terakhir. Object here are not in set A or set B. Nah, yang di sini nih, yang diunjuk panah ini nih, yang warnanya putih nih, ini adalah bukan anggota himpunan A maupun himpunan B. Ini di luar. Dia bukan himpunan A maupun bukan himpunan B. Okay, this is explanation of Venn diagram. Ini adalah himpunan dari Venn diagram ya nak ya. Okay, this is page 80. Ini halaman 80. The last page that I explained to you. Ini halaman yang tadi sudah ibu terangin. Okay, let's go to the next slide. Oh, this is page 81. Ini halaman 81 ya. Read this problem, then put name of students on Carroll diagram correctly. Kamu disuruh membaca masalah di dalam kotak ini nih, lalu meletakkan nama-nama muridnya ke dalam diagram Carroll dengan betul. Oke, seperti yang ibu sudah contohkan ya, as the example given, seperti yang sudah dicontohkan. Oke, and also this one. Dan juga yang ini, please make Venn diagram and Carroll diagram from this problem. Ya, jadi kalau yang ini kamu harus membuat diagram Venn-nya dan diagram Carroll-nya berdasarkan masalah ini. Oke, do it as your exercises at home. Kerjakan sebagai pelatihanmu di rumah, but you don't have to submit it. Gak perlu dikumpulin ya nak ya. Oke, good. Let's go to the next explanation. Yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Carroll diagram. Oke, ini adalah diagram Carroll. It is way to organize information according with row and column characteristic. Nah, kalau diagram Carroll itu mengorganisasi informasi berdasarkan baris dan kolom cirinya ya nak ya. Beda dengan Venn. Kalau Venn cirinya adalah circle, lingkaran. Okay. This is the example of diagram Venn. Ini contoh-contoh dari diagram Venn. This is the simple form. Ini bentuk sederhananya. And this is more complicated one. Dan ini lebih rumit nih. Ya, bentuknya lebih rumit nih ya. Because this has two criteria. Karena ini ada dua kriteria. And this one dan yang ini has 4 criterion. Ini ada kriterianya ada 4. Okay, that's all my explanation for today. Ya, itu penjelasan ibu untuk hari ini. Let's make conclusion. Kita buat rangkuman yuk. Okay, today we already learned about diagrams. Hari ini kita belajar tentang diagrams. Include Venn diagram and Carroll diagrams, termasuk diagram Venn dan diagram Carroll. The function is the same, both of them. Fungsi keduanya sama. To sort object, things, or number, untuk mengelompokkan benda-benda, objek atau angka into different category, ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Okay, but the characteristic is different, tapi cirinya berbeda. Venn diagrams with circles, kalau diagram Venn itu dengan lingkaran-lingkaran, but Carroll diagrams with the row and column characteristic. Kalau diagram Carroll itu cirinya
pakai baris dan kolom. Oke, I hope you will understand my explanation. Ibu harap kamu bisa memahami penjelasan Ibu, and keep watching this video to make more understanding. Ya, dan tetap menonton video ini untuk bisa lebih memahami. Oke, thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. And say, mathematics is easy. Dan yuk kita bilang, matematika itu mudah. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much for watching. See you next time.